untuk semua perlindungan sosial atau per masing-masing? Karena saya juga menemukan ada Perpres 63 2017 ya, sebagian disampaikan oleh Pak Arsul tadi, di mana Menteri Menko PMK sebagai ketua pengendali, ketua tim pengendali, di dalamnya ada 18 anggota ya dari berbagai kementerian lembaga. Nah, apakah memang ini, tapi itu hanya untuk kaitannya dengan bansos non tunai. Nah, apakah bansos yang sifatnya tunai itu ada juga tim pengendalinya? Sehingga saya ingin bertanya, apakah tim pengendali ini untuk keseluruhan dari anggaran perlindungan sosial yang nilainya sebesar 496,8 triliun itu, ataukah memang setiap ada kegiatan atau program itu ada tim pengendalinya lagi? Dan tentu kita akan bertanya, bagaimana kinerja dari tim pengendali ini? Apakah ya selama ya khususnya 2023 2024 ini yang sampai bulan Maret ya, bagaimana laporan-laporan dari tim pengendali? Apakah ada persoalan-persoalan dalam penyaluran, misalnya kaitannya dengan penyaluran yang berkaitan dengan anggaran perlindungan sosial? Sebab kan Kemenko PMK ini kan mengelola sebagai koordinator untuk anggaran perlindungan sosial yang 496,8 triliun itu. Nah, ini juga saya juga ingin langsung bertanya ke Ibu Menteri Sosial. Nah, apakah juga di Kementerian Sosial juga itu ada tim pengendali juga untuk bansos, bantuan sosial yang menjadi penanggung jawab PA, penanggung jawab anggaran di Kementerian Sosial, Ibu Menteri Sosial. Nah, apakah juga ada pengendali dan bagaimana? Apakah selama ini ya khususnya 2023 dan 2024 ini ada enggak laporan-laporan menyangkut kaitannya dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan dari realisasi anggaran bansos ya di Kementerian Sosial yang nilainya 78 triliun Bu ya, kurang lebih ya gitu ya, 78 triliun itu seperti apa? Ya tentu ya dikurangi dengan anggaran belanja pegawai dan sebagainya kan, seperti itu. Nah, apakah juga ada seperti itu sehingga kita bisa mengetahui bahwa ya memang ada monitoring terkait dengan pelaksanaannya. Terlebih lagi Bu Menteri Sosial, saya melihat kalau tadi Ibu Menteri kan sudah menjelaskan di paparannya, coba bisa izin paparan yang terakhir sebelum terima kasih, slide terakhir ya, sebelum terima kasih, slide-nya coba bisa enggak ditunjukkan itu supaya kita bisa ini, tapi kelihatannya susah untuk dimunculkan ya. Kalau memang bisa itu saya pengen yang kaitannya bansos sembako dan PKH. Nah, di situ Ibu menjelaskan bahwa dalam hal penyaluran bansos ini itu kan dilakukan melalui cash transfer ya, dan juga melalui kantor pos. Nah, cash transfer ini kan berarti dari rekening ke rekening PKM ya, penerima PMK, penerima manfaat, penerima KPM, keluarga penerima manfaat. Ya itu dia di atas itu. Nah, apakah selain dari dua sistem atau model penyaluran ini, apakah ada model lain? Ya, misalnya kalau saya tidak salah juga ada dalam bentuk pembayaran ke komunitas. Apakah memang ada yang istilahnya penyaluran bansos melalui pembayaran komunitas? Nah, ini bagaimana bentuknya nih pemberian bansos melalui pembayaran komunitas? Nah, apakah di situ juga ada unsur misalnya ketika menyerahkan, karena kalau misalnya dari cash transfer itu kan ya by name by address tadi itu kan tidak ada persoalan karena sudah daftar ini sudah tetap gitu, enggak, sehingga memang di sini tidak ada unsur media yang bisa menyampaikan kan. Beda kalau itu dalam bentuk komunitas ini, menurut saya kemungkinan ada media yang bisa meliput dan sebagainya kan, seperti itu. Nah, apakah Bu Menteri ketika itu melalui bentuk lain yang selain rekening, kantor pos juga, kalau saya tadi dengar paparan Bu Menteri
itu kan juga melalui rekening juga, meskipun melalui kantor pos kan gitu. Jadi dari rekening giro ya, kalau saya tidak salah, itu sehingga praktis kita mengatakan tidak ada tidak ada unsur-unsur yang sifatnya ada hal-hal yang bisa kaitannya dengan insentif elektoral ya. Kalau kita mau mengatakan karena ini langsung rekening ke rekening KPM itu. Tetapi kalau untuk yang komunitas ini bagaimana bentuknya, Bu? Kami perlu mendengar. Apakah di situ Ibu juga mengundang misalnya anggota legislatif? Ya, sebab kemarin di sini kita dengar dalam persidangan itu ada anggota legislatif yang menyatakan bahwa kami ikut terlibat dalam hal penerimaan itu, diundang oleh Menteri Sosial. Nah, ini bentuknya bagaimana? Nah, ini kami perlu mohon penjelasan menyangkut ini Bu Menteri Sosial ya, Bu Tri Sri Maharini. Kemudian saya ke Bu Menteri Keuangan ya. Sebetulnya saya Bu Menteri Keuangan, Bu Menteri ini saya sudah menyiapkan 12 pertanyaan sebetulnya untuk mendalami Ibu, tapi karena waktu juga yang sangat terbatas dan yang terpenting Ibu Menteri sudah dalam paparannya menjelaskan semua hal sehingga tersisa tinggal 2 ini yang saya ingin tanyakan ke Bu Menteri Keuangan. Yang pertama yang kaitannya dengan tadi, dalam kaitannya dengan automatic adjustment ini, ya penyesuaian secara otomatis ini. Nah, apakah penyesuaian otomatis ini sama atau beda dengan refocusing itu? Kalau saya tidak salah, refocusing itu adalah di mana pemerintah itu ingin mengkhususkan pada program-program tertentu. Sehingga kepada KL diminta untuk dilakukan penghematan ya dalam bentuk dilakukan refocusing itu. Kemudian nanti ya selanjutnya dari refocusing itu akan ada yang namanya penyesuaian anggaran dalam bentuk automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaan saya di sini adalah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terlebih dahulu, apakah automatic adjustment-nya dulu dilakukan penyesuaian anggaran dulu, di mana dalam bentuk pemblokiran anggaran kementerian lembaga, tapi tidak untuk dipindahkan anggarannya, tetapi tetap di KL-nya. Ya, kemudian dari anggaran itu akan dilihat, kemudian untuk mengarahkan pada refocusing pada program-program yang ingin dicapai oleh pemerintah. Ataukah memang refocusing dulu, kemudian nanti setelah refocus diketahui yang mana ingin dijadikan target anggaran itu, kemudian dilakukanlah ya kepada kementerian lembaga diminta untuk ya menyimpan ya dalam bentuk pemblokiran anggaran yang sifatnya nanti bisa saja nanti dibuka blokirnya, atau kalau memang dibutuhkan anggaran itu akan sebagaimana Bu Menteri sampaikan tadi dalam rangka untuk fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu global atau ketidakpastian perekonomian negara kita dan internasional. Saya kira itu gimana sih sebetulnya melihat dari antara refocusing itu dengan automatic adjustment tadi. Kemudian yang kedua yang tersisa dari Bu Menteri Keuangan yang saya ingin tanyakan. Nah, terkait dengan usulan pagu anggaran ya, usulan pagu, tentu kan semua ini dari anggaran Perlinsos yang besarnya 496,8 triliun itu kan tentu sudah pagu anggaran dari masing-masing KL yang sudah, ini kan sudah fix semua nih, kecuali nanti kalau ada automatic adjustment. Nah, dalam kaitannya dengan automatic ini isu yang kita juga tangkap juga di dalam persidangan ini Bu Menteri, itu ada rencana automatic adjustment sebesar 51 triliun. Apakah ini nanti akan mau digunakan untuk dalam kaitannya dengan bansos ini? Jadi apakah memang ini mau diarahkan ke sana? Dan apakah anggaran Kementerian Sosial juga ini akan mengalami yang namanya juga automatic adjustment dalam kerangka refocusing anggaran tadi? Ya, apakah jadi ibaratnya menurut saya sangat ironi kalau memang ini kebutuhannya untuk memberikan dukungan kepada kalangan yang rentan dari segi sosial. Kemudian Kementerian Sosial, kemudian anggarannya dilakukan yang namanya automatic adjustment juga, meskipun 5%. Tapi 5% untuk Kementerian Sosial itu kan besar juga nilainya. Nah, oleh karena itu apakah ini juga untuk Kementerian Sosial akan dilakukan juga semacam automatic adjustment dalam kaitannya dengan anggaran
bantuan sosial di Kementerian Sosial itu. Atau memang tidak dilakukan automatic adjustment khusus untuk Kementerian Sosial dan mungkin juga untuk kementerian-kementerian atau lembaga lain. Mungkin itu Bu, butuh penjelasan sedikit menyangkut hal tersebut. Kemudian untuk Pak Menko Perekonomian, ya saya ingin sedikit tadi kaitannya dengan yang Pak Menko Perekonomian sampaikan menyangkut adanya pelaksanaan yang kaitannya dengan rapel 4 bulan. Ini juga menjadi isu juga yang perlu kita ketahui, dalami. Rapel 4 bulan ini untuk BLT BBM contohnya yang 150.000, itu pertimbangannya apa ya? Mungkin Pak Menko. Ya, karena kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, kemudian ada dilakukan rapel itu 4 bulan, nah ini kan bisa menjadi duga-dugaan gitu. Jadi ada dugaan-dugaan yang tentu bisa membuat bahwa rencana keinginan pemerintah. Untuk menjelaskan itu saya persilakan kepada yang terhormat Pak Menko dan juga Ibu Menteri Sosial. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Baik, dari Yang Mulia Pak Daniel. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Bapak Menko dan Ibu-Ibu Menteri untuk keterangannya. Saya hanya 2 hal, ini kebetulan sudah hampir terakhir nih. Biasa dalam hukum Islam dikenal istilah asobah, jadi mungkin pertanyaan sisanya nih. Yang pertama, saya akan mengeksplor aspek kebijakan, dan yang kedua aspek implementasinya. Tentu semua ini dalam kaitan dengan permohonan baik pemohon 1 maupun pemohon 2. Nah, yang pertama terkait aspek kebijakan, tadi dalam keterangan Ibu Menteri Keuangan, ini saya kira bagus sekali ya, dimulai dengan mengatakan bahwa forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percaya menjadi salah satu cara merawat nalar publik dan seterusnya ya. Kemudian Ibu Menteri juga menguraikan banyak hal terkait dengan tahapan dalam pembahasan hingga persetujuan pembahasan APBN 2024. Kalau dalam keterangan ini, persetujuan pada rapat paripurna DPR itu pada tanggal 21 September 2023. Kemudian tahapan penetapan Undang-Undang APBN dijadwalkan paling lambat akhir Oktober dan seterusnya. Yang Undang-Undang APBN 2024 telah selesai ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Nah, kemudian ada kaitan dengan Perpres. Mungkin Ibu Sri Mulyani bisa memberikan keterangan nanti, apakah Undang-Undang APBN ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres, itu hanya satu Perpres atau ada Perpres yang lain? Ini nanti saya coba kaitkan dengan dalil-dalil pemohon dan juga fakta-fakta persidangan. Ini penting. Kemudian keterangan Ibu Menteri juga ada yang terkait dengan soal alokasi anggaran Perlinsos yang jumlahnya itu sekitar 496,8 triliun. Kalau anggaran sebesar ini, pertanyaannya adalah apakah alokasi anggaran tersebut itu bisa direvisi atau tidak? Nah, kalau direvisi dasarnya apa? Kemudian bagaimana mekanismenya? Karena tadi ada, bahkan ini kemarin dalam persidangan, keterangan dari saksi, itu dari Komisi 8 DPR RI, itu yang mengatakan bahwa tadi juga sudah ada rapat terbatas intern Presiden dengan beberapa menteri
tanggal 6 November 2023. Nah, saya tidak tahu sejauh mana apakah ratas intern tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada atau tidak, misalnya Perpres dan sebagainya. Karena tadi dalam keterangan Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma mengatakan bahwa anggaran BLT El Nino itu tahun 2024 tidak ya. Nah, saya melihat catatan kemarin dari saksi Pak Aceh Hasan Sadili, itu dinyatakan bahwa ada 3 kali raker dengan Ibu Menteri Sosial. Yang pertama 31 Agustus, yang kedua 14 September, dan yang terakhir ini 7 November. Nah, kalau saya coba kaitkan dengan ratas tanggal 6 November, artinya sehari setelah itu Ibu kemudian raker. Nah, apakah dalam ratas itu yang kemudian hilangnya BLT El Nino di Kementerian Sosial? Atau tidak, nanti Ibu bisa memberi keterangan karena ini kami perlu konfirmasi. Saya mencoba untuk merelevansikan fakta-fakta persidangan terkait dengan hal ini. Kemudian yang kedua soal implementasi ini. Yang pertama, tadi Pak Menko PMK dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi di daerah Jawa Timur kalau tidak salah atau di tempat yang lain. Nah, kemudian Pak Menko Perekonomian, ini Pak Menko di satu sisi sebagai Menko, tapi saya masih ingat bahwa pada tahun 2021 ada berita yang menyatakan terkait dengan kedudukan Pak Menko sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19. Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada enggak warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu. Jadi misalnya ada yang mengingatkan, kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN, lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada enggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi Bu Menteri Keuangan. Ya, automatic adjustment atau terkait dengan pemokusan ulang mata anggaran itu. Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu dilakukan di awal tahun? Nah itu, dilakukan di awal tahun. Biasanya kan kalau mau ada pengetatan di berbagai kementerian lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu. Nah ini dilakukan di awal tahun. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan. Dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, yang dana 50 triliun lebih itu yang katanya jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini. Nah itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini. Tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini. Yang keempat atau yang ketiga, Bu Menteri, ini Bu Menteri Sosial ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan sosial 2024 itu kan ada belanja lain-lain yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari, ini dari Pak Menko, ini ada 42,3 triliun. Jadi lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada, misalnya termasuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar 11,3 triliun. Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka 11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya 7,5 triliun. Ini berhimpitan atau tidak ini Pak Menteri dan Bu Menteri?
yang disampaikan di data ini. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya juga, Pak Menteri dan Bu Menteri, karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang mendalilkan ini kepala daerah, apalagi yang masih aktif sekarang, itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini. Kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya. Nah, karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi. Nah, itu kira-kira yang perlu dikemukakan, dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Bu Menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar, jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik, itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Menteri. Satu tambahan dari saya, ada data begini. Di tanggal 22 November 2023, ada permintaan dari dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk memberikan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 kepada keluarga penerima manfaat PKM tadi. Ini yang tembusannya, surat itu ditujukan kepada Bapak-Bapak semua. Menteri Koordinator Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga, dan Menteri Keuangan serta Menteri Sosial. Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang dimaksud bagian dari antisipasi El Nino tadi, ataukah ini model lain lagi ini? Nah, kemudian kalau ini benar, sejauh mana ini sudah direalisasikan dan siapa pihak yang kemudian melakukan pencairan itu? Karena ini di sini juga di surat ini dijelaskan bahwa untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak Januari 2024. Sejauh mana realisasinya, kemudian siapa kemudian sebagai eksekutornya ketika bagian-bagian yang dimohonkan itu kemudian dilaksanakan. Mohon nanti bisa direspon, dan kemudian untuk semuanya mungkin apakah ini waktunya sudah menjelang mau sholat Jumat, apakah kita skorsing dulu? Ya, kami sepakat untuk men-skorsing sidang ini sehingga nanti habis sholat Jumat baru para bapak-bapak dan ibu-ibu bisa merespon ini, dan mudah-mudahan juga bisa ada waktu untuk mempersiapkan jawaban-jawabannya. Itu, jadi untuk mempersiapkan respon atau jawaban dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Menteri, dan kemudian bagi yang melaksanakan sholat Jumat juga bisa melaksanakan sholat Jumat, maka sidang diskorsing hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara nomor 1/PHPU.Pres /22 Romawi
2/2024 dan perkara nomor 2/PHPU.Pres/22 Romawi _2024 diskors. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.